video kali ini saya akan membahas materi tentang konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman, yaitu yang pertama yang kita ketahui bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua itu bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya bahwa mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat itu bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu sebagai sistem filsafatnya bahwa Pancasila itu memiliki unsur-unsur keilmuan yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai salah satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh atau simultan. Yang dimaksud dengan ontologi itu adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan yang kesemuanya ditunjukkan untuk mencapai kebenaran menurut kaidah-kaidah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang memiliki objek tertentu, tersusun secara sistematis, memiliki metodologi, bisa diuji atau teruji kebenarannya, berlaku universal, bisa dipelajari dan diajarkan, berkembang sesuai dengan dinamika atau fleksibel, seirama dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kehidupan manusia. Berikut adalah sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, aspek historis. Sejarah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu belum banyak dibicarakan di awal kemerdekaan. Hal tersebut karena para pendiri negara, cerdik cendekia, intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Aspek historis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang berikut aspek sosiologi. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika IPTEK tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contoh dari hal tersebut seperti teknologi digunakan untuk menyakiti sesama manusia, seperti peperangan, pengeboman. Berikut aspek politis. Aspek politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang digunakan oleh para penyelenggara negara. Sumber politik dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual dan untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut.
Berikut dinamika Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sejak disepakati sebagai dasar negara yang rumusannya sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan saat ini telah mengalami berbagai dinamika yang sekaligus tantangannya. Hal itu bisa terjadi karena kesepakatannya yang dibuat oleh para pendiri NKRI banyak yang terpengaruh oleh pemahaman-pemahaman filsafat dan keilmuan yang sesungguhnya tidak merupakan bagian bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu bisa dilihat dan diketahui dari sejarah yang secara langsung dan tidak langsung merongrong bahkan cenderung ingin berubah Pancasila dengan filosofi-filosofi lainnya. Berikut adalah tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pengembangan ilmu itu menjadi terbatas. Yang kedua itu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia itu lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga itu konsumerisme, di mana menyebabkan negara Indonesia itu menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang keempat itu pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, yang satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Berikut yang bagian terakhir adalah urgenesis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Urgenesis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu dimaksudkan bahwa pemahaman dan pemikiran keilmuan itu untuk kepentingan bangsa dan harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Karena masyarakat yang menjadi tujuan berdirinya NKRI pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat yang Pancasila yang mewujud dapat diketahui melalui sikap, tekad, semangat, disiplin, dan tanggung jawab yang dilandasi dengan sekaligus bermuara pada jujur dan kejujuran dalam mengelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.